Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman semoga sehat dan baik sejahtera. Baiklah, sejarawan bicara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Telah kita ketahui beberapa waktu lalu ini telah terjadi sebuah peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Jadi sebenarnya kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Rusia bisa menyerang Ukraina? Dan benarkah dengan terjadinya peperangan ini menyebabkan banyak orang berasumsi bahwa perang dunia sudah di depan mata? Benarkah begitu? Sebenarnya untuk menghadapi isu ini kita mesti melihat ke belakang lebih jelas lagi. Dalam konflik ini, para ahli banyak menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi berpusat pada satu orang, yakni Vladimir Putin. Beliau adalah presiden Rusia tersebut. Singkat cerita, sekitar 5 tahunan yang lalu, bahwasanya Vladimir Putin telah menerbitkan sebuah tulisan di mana bagaimana Rusia dan bahwasanya Rusia dan Ukraina itu menurutnya berasal dari akar kebudayaan yang sama. Jadi mereka itu ibarat saudara, sebangsa. Dan apalagi mereka berdua ini pernah bergabung ke dalam ikatan negara terbesar yang bernama Uni Soviet. Tetapi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu ibarat raksasa yang makanya negara-negara barat memiliki inisiatif untuk bersatu, membuat kesatuan militer raksasa juga yang mereka buat yang bertujuan untuk menentangnya. Dan organisasi dari barat tersebut disebut dengan NATO. Nah, dengan terbentuknya dua raksasa ini telah terjadi perang dingin di antara mereka selama berpuluhan tahun. Namun pada tahun 1991 Uni Soviet terpecah. Jadi melihat perpecahan ini sebagai bencana besar atau mimpi buruk, Vladimir Putin pun melihat bahwasanya dia semakin bisa dengan perpecahan ini. Vladimir Putin melihat bahwa perpecahan ini sebagai bencana besar atau mimpi buruk yang dia rasakan. Dan hal tersebut semakin terlihat jelas ketika negara-negara dekat Rusia seiring berjalannya waktu ikut bergabung dengan NATO. Bagaimana dengan Ukraina sendiri? Sudah banyak penduduk di sana yang perlahan-lahan ingin dengan banyaknya gencatan dari masyarakat Ukraina ini yang memaksa pemerintahan Ukraina untuk mendekat ke negeri barat. Dan justru diketahui oleh Vladimir Putin, rakyatnya justru membuatnya sangat kesal. Dan dengan hal itu Vladimir Putin dengan hal ini membuat Vladimir Putin bergerak untuk mencoba mencaplok daerah-daerah dengan mencaplok sebagian area Ukraina. Ini bertujuan agar Rusia bisa tetap punya pengaruh di Ukraina. Namun seiring berjalannya waktu muncullah seorang presiden di Ukraina ini yang berlatar belakang seorang komedian, berhasil mendapat kepercayaan menjadi seorang presiden di Ukraina. Sejak itu ia
Sejak saat dia menjadi presiden, Ukraina justru lebih dekat lagi dengan NATO. Yang perlu kita ketahui bahwa NATO itu punya persatuan yang satu anggotanya, dan dengan bergabungnya Ukraina ke NATO ini tentunya membuat Vladimir Putin atau pihak Rusia pun merasa resah karena Rusia ini dekat dengan negaranya. Tentu hal tersebut akan mengancam keamanan dari negaranya dari pihak NATO atau pihak seberangnya. Dengan ini Rusia menegaskan kepada NATO mestinya NATO menarik pasukannya dan menghentikan pasokan senjata ke negara-negara terdekat Rusia. Dan NATO tidak boleh menambah lagi anggota baru. Dengan hal ini tentunya pihak NATO tidak mesti setuju dengan hal tersebut. Dan karena itulah Rusia mengancam untuk menyerang Ukraina. Dan hal tersebut benar adanya. Kita sama-sama sudah melihat bahwasanya benar-benar Rusia ini telah menyerang Ukraina. Karena terjadinya serangan dari Rusia ini tepatnya pada tanggal 24 Februari. Tentunya hal tersebut membuat Ukraina waspada dan mereka pun memberlakukan darurat militer. Tentunya untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka. Dan hal tersebut terus berlangsung. Rusia terus menginvasi Ukraina dan dia meminta agar Ukraina menyerah dan mengikuti permintaan dari Rusia tersebut. Selama terjadinya konflik ini sudah banyak terjadi korban. Ada dari beberapa rakyat sipil dari Ukraina ini yang menjadi korban dan beberapa bangunan-bangunan yang hancur akibat serangan Rusia, terutama dari serangan udara dan juga serangan drone yang dilancarkan oleh Rusia yang menyebabkan hancurnya beberapa bangunan-bangunan besar di Ukraina ini. Namun anehnya pemimpin Ukraina ini tidak menyanggupi permintaan dari Rusia ini, malah dia berusaha keras untuk mempertahankan negaranya dari serangan Rusia. Sementara keseimbangan militer mereka pun jauh berbeda. Bagaimana kita ketahui bahwa Rusia memiliki banyak tentara dan pasukan tempurnya dan juga memiliki banyak pasukan senjata yang berlebih daripada pihak Ukraina ini. Dan begitulah pemerintahan dari Ukraina ini atau dari presiden ini terus mempertahankan keyakinannya untuk mempertahankan negara Ukraina ini hingga sampai hari ini. Mereka masih berusaha untuk menahan serangan dari Rusia hingga sampai saat ini. Tentunya kita sangat memprihatinkan hal tersebut karena dapat menyebabkan korban jiwa yang begitu banyak. Hal tersebut sangatlah miris terjadi. Dan bahkan presiden Ukraina ini memerintahkan rakyatnya untuk membantu aksi bela negara untuk mempertahankan negaranya. Dalam peperangan itu, Rusia mengerahkan sekitar 1.000 tentara di dekat perbatasan Rusia dan Ukraina. Adapun hal tersebut menambah ketegangan antara dua negara bertetangga tersebut serta meningkatkan ancaman invasi kepada intelijen atau pasukan dari NATO. Nah, begitulah. Karena peperangan ini sangatlah tidaklah menjadi hal yang baik bagi kita sebagai umat di dunia ini. Karena perdamaian itu adalah suatu hal yang sangat-sangat diinginkan oleh kita bersama. Jadi, semoga perselisihan antara Rusia dan Ukraina ini semoga cepat berlalu dan cepat berdamai. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Maaf saya terbata-bata dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puncak cewek-cewek.